Ya, jadi ini adalah Oppo Find X8 Pro. HP yang bikin saya mikir, buat apa saya beli kamera mahal-mahal, lensa mahal-mahal, kalau pakai HP ini aja, bikin foto yang kalau dilihat di screen HP udah mirip banget sama kamera mirrorless. Kemarin saya udah tes kameranya bareng Mas Arif, fotografer spesialis potret, dan hasilnya gila sih, cakep banget. Buat yang belum nonton videonya, bisa tonton di sini atau nanti akan saya taruh linknya di kolom deskripsi. Tapi gak semua soal kameranya bagus sih, hampir sempurna, terutama di video low light bagian depannya. Kalau buat low light detailnya itu kurang, noise-nya cukup kerasa dan stabilisasinya agak goyang. Jadi emosi saya ketika nge-review HP ini campur aduk. Ada yang exciting banget, tapi ada poin juga yang ya kok gini sih. Desain memang masalah selera ya, dan saya suka sih desainnya yang sekarang. Dibandingkan Oppo Find X3, 4, dan juga 5 yang mirip iPhone tapi ada benjolannya. Sejak di seri X6 dan juga X7, Oppo udah punya ciri khas signature desainnya sendiri. Dan di seri 8-nya ini disempurnakan lagi. Desainnya masih ala-ala sebelumnya dengan Cosmos Ring, jadi bingkai kamera yang bulat. Tapi di seri X8, kamera BAM-nya sekarang lebih tipis 40%, turun sekitar 3,58 mm. Dipakainya jadi lebih nyaman, distribusi beratnya lebih pas kalau digenggam dengan satu tangan. Kalau ditaruh di meja juga nggak terlalu terlihat jomplang. Untuk bobot sebenarnya nggak enteng-enteng banget sih ya, dengan bobotnya itu 215 gram kalau dibandingkan dengan Oppo Find X6 Pro, karena yang 7 itu nggak ada Pro-nya, X6 Pro itu di 216 gram, selisih 1 gram aja. Kalau dibandingin sama X6 Pro, dimensinya juga lebih tipis dengan hanya 8,2 mm, sedangkan di X6 Pro itu 9,2 mm. Selisih 1 mm loh, itu gede banget. Tapi yang saya salut, walaupun kamera BAM-nya ini sekarang lebih tipis, performa kameranya ini tetap sadis. Nantilah bakal kita kupas abis. Build quality-nya ini juga nggak main-main. Oppo bilang X6 Pro ini pakai bahan armor shield dengan campuran dari glass dan juga aluminium alloy. Dan dengan bahan material ini, Oppo sudah punya sertifikasi IP rating 68 dan juga 69. Yang juga tahan dengan semprotan air. Dan temperatur air itu bisa tahan sampai 80 derajat Celcius. Gokil. Kalau varian warna, dia ada dua, jadi ada Space Black dan juga Pearl White. Yang kita bahas ini Pearl White, ada mutiara-mutiara dengan aksen selendangnya gitu. Permukaannya matte, jadi nggak gampang nempel fingerprint. Dipegang, feel premiumnya itu juga dapat banget. Di dalam paket pembeliannya itu ada case, yang case-nya ini detail-detail kecil dipikirin sama Oppo. Jadi case-nya di bagian ujung-ujungnya itu dibikin lebih tinggi. Yang kalau misalkan kita taruh di meja, nah layarnya ini nggak gampang kena baret. Tapi ngomongin layarnya ini udah anti scratch lah, karena proteksinya dia udah pakai Corning Gorilla Glass Victus 2. Layarnya sendiri juga udah layar flagship dengan 6,78 inch quad curve display AMOLED 120Hz dengan peak brightness diklaim di 4500 nits. Kalau untuk color gamutnya, ketika kita tes di mode natural itu dia dapat 100% sRGB dan P3-nya di 75%, brightness-nya tipikalnya itu dapat di hampir 900 nits. Wow, ini udah gede banget. Mode Pro sRGB-nya ada di 99%, NTSC-nya di 69%. Nah, mode yang paling enak menurut saya adalah mode Vivid ya, karena sRGB-nya ada di 100%, P3-nya di 97%. Jadi untuk ranah-ranah entertainment dan juga editing, Vivid-nya ini masih ranah-ranah yang natural lah, yang nggak terlalu punchy banget gitu warnanya. Resolusi layarnya ini juga bisa kita turunin kalau mau hemat baterai, dan kayak HP flagship Oppo yang udah dia juga udah punya Ultra Vision Engine dengan image sharpener dan juga video color boost yang bikin layarnya lebih terlihat realistis walaupun konten yang diputar ada di resolusi rendah. Biasanya juga ciri khas flagship yang tipis, mau nonton konten apapun kerasa lega. YouTube upscalingnya bisa mentok, XDR-nya juga bisa nyala. Untuk XDR dia ada XDR10 Plus, XLG juga support dan udah support sama Dolby Vision. Selain dari sisi warna layar yang udah mantep, untuk kesehatan mata juga nyaman. Ada TUV Rainline Certificate, ada Adaptive Tone, ada Dual Ambient Light Sensor depan belakang lagi ya. Terus juga ada PWM dimming di 260Hz, DC dimmingnya itu lebih dari 70 nits. Sekarang kita bahas jualannya yang paling kita tunggu-tunggu. Kamera.
Kameranya ini ada 4 dan keempatnya nggak ada gimmick ya. Ultrawide-nya ini pakai 50 megapiksel dengan sensor dari ISOCELL JN5, wide-nya 50 megapiksel dengan sensor LYT808, periskop 3 kalinya 50 megapiksel juga LYT600, dan periskop satunya lagi 6 kali 50 megapiksel juga dengan AMX858. Yap, jadi periskopnya ada 2. Keempatnya 50 megapiksel semua, nggak ada yang gimmick, dan Oppo menamai kamera ini dengan Hasselblad Master Camera System. Ya, karena dia juga bekerja sama dengan Hasselblad. Untuk hasil fotonya, cakep lah. Biasanya ya, HP flagship kalau foto ultrawide, wide, dan juga tele pasti ada perbedaan warna. Tapi di Oppo minim banget. Sekilas kayak nggak ada perbedaan sama sekali. Warnanya tetap sama, tone-nya sama, walaupun di mode low light hasilnya juga tetap konsisten. Oh ya, sekarang dia juga ada shutter button-nya di sebelah bawah kanan. Mirip sama iPhone sih, ada motornya, ada feel haptic feedback-nya juga. Untuk sementara, tombol ini cuma berfungsi sebagai aplikasi pembuka kamera dengan cara 2 tap dan juga buat zooming. Belum selengkap punya iPhone yang bisa ganti-ganti mode di kamera, tapi mungkin ke depan bakal di-update lagi. Untuk foto-foto daylight, aman aja. Bahkan kemarin saya coba naik motor sambil bergerak ya, sambil foto, gak ada yang miss loh. Fokusnya dapet, hasilnya juga aman aja. Detailnya bagus, warna gak terlalu over processing. Kalau lo lihat pas foto sambil gerak emang agak susah sih, masih kurang fokus. Tapi di OVO ini ada fitur AI yang namanya unblur. Jadi foto-foto yang ngeblur bisa kita selamatkan lah biar nggak terlalu blurry. Ada AI clarity juga yang bikin foto pixelated jadi lebih punya clarity. AI eraser jelas ada, ini versi yang lebih pintar ya, yang nggak perlu di circle secara manual. Kalau mau remove orang dia bakal auto detect sendiri. Terus ada AI reflection remover juga. Jadi kalau kita pas foto malam dan ada glare atau flare itu bisa kita ilangin. Nah, fitur ini kayaknya cocok juga ya kalau misalkan ditaruh di iPhone, karena iPhone itu kan banyak banget flare-nya. Burst shot aman juga, sensornya ini cepet banget kayak zero lag gitu. Buat mutu objek yang bergerak minim banget miss. Semuanya bisa fokus, jadi bisa nih buat foto-foto olahraga atau pas ngedance dengan gerakan cepet. Kemarin juga sempat saya foto bulan dengan lensa super telezoomnya di 30 kali. Hasilnya bukan bulannya difoto dulu terus di AI processing gitu, enggak. Bahkan sebelum difoto aja tekstur bulannya udah kelihatan di previewnya. Dan hasilnya ketika foto bulan cakep banget sih ya, nggak terlalu terlihat pixelated, aman banget, detailnya cakep. Bukan cuma buat bulan aja, kemarin kita coba foto manusia dengan lensa 30 kalinya juga cakep. Refleksi di kacamata kelihatan, urat-urat di mata, dan di kantung mata kelihatan detailnya. Bahkan kemarin juga kita cobain 30 kali super zoomnya ini di low light. Dan detailnya juga masih dapet. Gokil sih. Buat portrait, wah ini cakep banget sih. Jadi kemarin saya main ke studionya Mas Arif. Mas Arif ini adalah teman saya yang udah buka studio fotografi itu lama banget dan memang specialty-nya di portrait. Kita cobain buat portrait low light, black and white, filter film simulation bawaannya juga kita cobain. Hasilnya cakep semua sih. Coba kalian lihat sampel-sampel inilah. Semua lensanya itu cakep, gak ada yang gimmick, semua lensanya kepake dengan warna yang konsisten, gak ada yang satunya noise, satunya bagus, gak ada. Hasilnya cakep semua. Foto membelakangi cahaya masih aman aja. Kalau kita ngomongin kamera foto di HP Android, saya masih pegang si Oppo Find X8 Pro sih ya, karena saya belum pegang Vivo X200 dan juga nanti Januari bakal ada Samsung Galaxy S25. Nah, nanti kalau udah muncul kita komparasi aja kameranya. Kameranya udah bagus, cuman ini yang bikin saya agak gregetan gitu ya, itu di video selfie-nya. Terutama pas low light, ini agak kurang sih untuk kelas flagship. Jadi stabilisasinya ini masih agak goyang, noise-nya masih lumayan, detailnya juga nggak terlalu ketangkep. Kalau daylight sih aman-aman aja, low light yang kurang. Kalau untuk video main kamera yang belakang, saya nggak ada komplain sih. 4K 60 fps-nya bisa di semua lensa dan pas record pun kita bisa ganti lensanya. Nggak perlu nurunin frame rate atau resolusi, bisa langsung. Pindah lensanya juga smooth, jadi kayak kita pakai transisi zoom in, zoom out. Nggak pakai fitur stabilisernya juga masih stabil. Kalau pakai sih lebih stabil lagi. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan di 4K 60 fps. Wah, kalau flagship kayak gini sih udahlah ya. Kalau kita ngomongin backlight, sebentar kita coba. Nah, tuh kalau kalian lihat, gak kayak HP yang kita review biasanya. Kalau backlight itu fasad sama langit jadi satu, ini enggak, masih ada separasinya. Walaupun ya memang agak mendung, tapi kalau kita ngomongin dynamic range masih luas. Terus bunga matahari
Di sebelah sini juga terlihat lebih detail. Kalau misalkan backlight banget, tuh muka saya masih bisa ditangkap dengan jelas. Langitnya juga masih ada teksturnya. Coba kalau pinggir sini, tuh masih sama juga. Dan kalau kita ngomongin kestabilannya, ini saya pegang tangan satu aja, smooth, nggak ada shaky-nya, stabil. Dan kalau saya gunakan untuk muter-muter seperti ini, exposure-nya juga masih stabil, aman, dan bagian belakang juga nggak ada stutter atau jitter-jitter. Kalau kita ngomongin autofocus, tuh lancar juga. Terus di tampilannya ini ada kayak semacam AI untuk noise lah. Jadi kalau misalkan ini nggak aktif dan di belakang saya ada suara gemericik dari air mancur, kalau misalkan ini saya nyalakan, perbedaan suaranya kayak gini. Kira-kira apakah suara mancurnya masih kedengeran? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Soal performa juga nggak ada yang dipangkas. Si Oppo Find X8 Pro ini pakai chipset paling kencengnya MediaTek yaitu Dimensity 9400 ditemani dengan RAM 16GB yang storage-nya setengah tera, 512 GB. Kalau soal performa jangan ditanyalah. Antutu tanpa kipas dia dapat skor 2,5 juta. Kalau pakai kipas bisa nambah sekitar 100.000 dengan 2,6 jutaan. Stability-nya kalau nggak pakai cooling tambahan masih bisa terjaga di 80% di CPU throttle selama 30 menit. Tapi kalau pakai cooling CPU throttle 30 menitan hijau terus di atas 80%. 3D Mark juga aman dengan wireless stress test dan solar based stress test bisa tembus di kepala 9. Cuman di Still Nomad yang agak PR ya, dapatnya itu di 36% sama Wildlife Extreme masih aman sih sebenarnya di 83%. Buat gaming, Genshin Impact dengan settingan mentok rata kanan highest 60 fps-nya aktif di Sumeru Map, dia dapat average fps yang sangat playable ya di 58 fps, dropnya aja cuma di 53 fps. Dan kalau kita lihat chartnya aman aja, nggak ada yang fluktuatif. Ini nggak pakai cooling loh ya. Kalau pakai cooling, kalian lihat sendiri chartnya lebih stabil lagi. Sayangnya untuk game Mobile Legends MLBB dia belum teroptimize karena masih kebukanya di frame rate 60 fps. Belum kebuka mentok di 120 fps. Padahal dengan skor Antutu 2,6 juta udah pasti dilibas lah kalau game MLBB aja ya. Ini cuma masalah software optimize aja. Chartnya main satu match di MLBB aman-aman aja sih, nggak ada drop yang ngeganggu. PUBG malah yang udah kebuka 120 fps. Settingannya bisa smooth extreme 120 dan di PUBG ini nggak ada masalah. Average fps-nya ada di 118, dropnya masih di atas 100 dengan 107 fps. Aman banget. Car X Street, game open world yang berat banget, kita coba di settingan mentok, rata kanan, grafik 6, aman juga. Gak pakai cooling, dia dapat average di 57, dropnya juga masih di atas 50-an. Pakai cooling, lebih stabil lagi. Dan yang bikin saya kaget, coolingnya sih, karena saya geber di game Genshin Impact highest selama sekitar setengah jam, suhu temperaturnya itu mentok di 41,7 derajat Celcius bagian depan dan bagian belakangnya cuma 40,8 derajat Celcius. Saya sampai tanya ke teman-teman reviewer saya yang lain ya, dan saya tanya ke Bang Effendi, YouTuber cupu, dan dia nge-reviewnya yang seri X8 non Pro. Itu aja Genshin Impact dia juga suhunya itu di 40 derajat Celcius. Karena kayak mencurigakan gitu dinginnya. Ternyata memang dingin. Nah, kalau saya research kenapa dia bisa dingin, jadi Oppo ini kerjasama sama MediaTek untuk nyiptain sistem cooling yang lebih bagus lah. Namanya itu Trinity Engine yang bisa mengurangi power consumption sampai 8,2% ketika gaming, dan ternyata ya walaupun gimmicknya apa, dingin yang penting. Karena saya masih penasaran, jadi saya coba record lagi video 4K 60 fps selama setengah jam indoor dan hasilnya juga masih relatif dingin. Bagian depan 43 derajat Celcius, tertingginya belakangnya 41 derajat Celcius. Gak ada tuh notif-notif HP-nya overheat. Baterainya juga dapat upgrade walaupun secara dimensi dia lebih tipis. Baterainya ini punya kapasitas 5910 mAh. Padahal ya di seri X7 Ultra yang lebih gede, baterainya itu cuma 5000 mAh. Nah, Oppo ini punya teknologi baru untuk baterai yang namanya Oppo Silicon Carbon Battery yang bisa bikin kapasitas baterai lebih gede. Kalau Vivo itu kan namanya Blue Volt Battery ya. Emang kalau kita ngomongin baterai, HP-HP Cina ini udah punya teknologi yang gokil-gokil ya. Kayak Vivo dia punya Blue Volt, Oppo punya Oppo Silicon Battery yang kapasitasnya hampir 6000 mAh di dimensi yang setipis ini. Daya tahan baterainya ternyata juga lumayan. Genshin Impact saya main 30 menit settingan high tadi cuma berkurang 9%. Biasanya 12%-an. PUBG 30 menit berkurang 9%. Mobile Legends 30 menit berkurangnya 6%. Mungkin karena belum kebuka 120 fps ya. Jadi nggak 9% kayak PUBG. Streaming kayak TikTok, YouTube, Netflix berkurangnya sekitar 4%. Record video 30 menit tadi 4K 60 fps berkurangnya 12%.
Baterai yang awet ini juga ditemani combo yang surga banget. Jadi dia punya 80 watt super VOOC yang bisa ngecas 0 ke 100% kurang lebih di 45 menit. Dan ada 50 watt AirVOOC wireless charging plus ada reverse wireless charging 10 watt. Gokil. Fitur lain kayak sensor-sensor, ya ini HP flagship, jelas sensornya lengkap, NFC ada, dual SIM ada, support eSIM juga, AI Link Boost dengan 360 antena, dan support Wi-Fi 7 juga. Port USB-nya bukan yang 2.0 ya, udah USB 3.2 Gen 1 yang lebih cepat buat transfer data. Buat OS, dia udah pakai ColorOS 15 dengan base-nya itu out of the box udah Android 15. Yang lebih enak sih, walaupun banyak yang bilang Action Center-nya semakin mirip iOS ya. Tapi yang nggak bisa dari iOS itu nggak bisa kirim file AirDrop ke Android. Nah, kalau Oppo bisa. Ada fitur yang namanya Share with iPhone, cuman di iPhone-nya kita harus download dulu aplikasi tambahan, O-Connect namanya. Caranya ya kayak AirDrop, tinggal pilih aja file yang mau dikirim dan udah, kirimnya juga cepet. File yang dikirim juga file HD, nggak kompresan. iOS bisa sih pakai Share It, tapi ribet. Untuk fitur AI Studio pas launch-nya Oppo Reno 12 itu ada juga. Terus AI buat productivity ada. Ada AI Summary buat rangkum teks panjang. AI Speak buat bacain artikel pas kita lagi multitasking dan gak fokus baca ada. AI Recording buat terus ditranskrip ada. AI Notes buat gampangin hidup kita lah. Di dunia catat-mencatat ada juga. Lengkap. Bahkan Circle to Search dan juga Gemini ada. Tapi sayangnya di device saya ini belum muncul ya Circle to Search-nya karena home button-nya ini belum ada. Nah, saya udah telepon Aldi dari Nyantek untuk seri X8 dia yang non Pro itu udah ada Circle to Search-nya. Nanti untuk pembahasan Circle to Search mampir aja ke channelnya Nyantek ya. Harga, untuk harganya ini ada beberapa varian ya. Untuk yang paling murahnya itu ada di X8 non Pro yang 8256. Harganya itu 13.499.000 dan ada X8 yang 12512 non Pro itu di 15 jutaan. Dan yang kita bahas ini yang varian Pro-nya, varian flagship-nya itu di 19.999.000. Hela nafas gak ya? Karena harganya kayak kalau saya disuruh milih, kayaknya mending pilih yang non-pro deh. Emang sih harga hampir 20 jutanya ini ada promo, jadi ada Oppo Care selama 1 tahun yang worth 6 juta, terus case harga 950.000 dan ada cashback lagi 1 juta. Nanti untuk link PO-nya saya taruh di deskripsi di bawah. Tapi hampir 20 juta kalau saya punya uang segitu, jujur saya bakalan pilih yang non-pro sih. Karena bedanya itu cuma di lensa periskopnya. Kalau yang non-pro itu cuma sampai 3 kali, jadi lensa periskopnya 1 aja. Dan nggak ada tombol shutternya. Tapi udah, perbedaan majornya itu di situ aja. HP ini bagus gak cuma di kamera kok, performanya juga kenceng tapi dingin. Susah loh ya dapat chipset kenceng tapi stabil. Gak ada sama sekali notif overheat pas kita hajar dia. Bukan berarti dia gak ada notifnya ya karena memang dia dingin aja. Kameranya juga mantep dengan Hasselblad master kamera sistemnya. Mau foto low light, daylight, backlight gak ada masalah. Mau point on shoot aja bagus. Baterai ngecasnya juga kenceng, AI-nya juga melimpah, IP ratingnya juga yang paling update dengan 6869. Paling concern saya cuma di area videonya sih, terutama video selfie-nya yang kalau misalkan low light kurang merepresentasikan kalau dia flagship. Dan seharusnya kalau udah menyentuh hampir 20 juta, Oppo juga ngasih 4K 120 fps buat bikin-bikin footage slow-mo tapi tanpa mengurangi detail. Itu bakal lebih make sense lagi sih. Oh, sama layar. Harusnya varian yang Pro ini yang hampir 20 juta, layarnya harusnya udah LTPO ya. Yang refresh rate-nya itu udah bisa turun sampai 1 Hz. Ya, kalau disuruh milih dengan perbedaan cuma periskop 6 kali dan juga action button, saya bakal pilih X8 yang non Pro sih. Karena harganya lebih masuk akal di kantong saya. Dan nggak bikin saya hela nafas. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.